Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Remomtaz dari Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2024 081 040, Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Nah, sebelumnya CRUD ini itu bisa jadi suatu aplikasi sederhana untuk manajemen produk menggunakan framework PHP terpopuler, yaitu menggunakan Laravel. Nah, langsung aja dimulai. Di sini pastinya ada file env. Uh, di sini ada app6 Laravel. Jadi sini akan saya jelaskan yang dimana app6 sama dengan Laravel ini adalah nama aplikasi kita. Lalu di situ juga ada app underscore env, sembarangan lokal yang mana itu menandakan lingkungan pengembangan. Selanjutnya ada app debug through. Nah, yang ini untuk yang satu ini itu sangat penting saat develop karena akan menampilkan pesan error secara detail jika ada masalah. Selanjutnya di sini ada DB database connection atau bisa disingkat DB. Nah, di sini menggunakan SQLite. Jadi saya nggak pakai MySQL atau PostgreSQL, tapi pakai SQLite. Nah, di sini artinya database kita ini, saya ini, berupa hanya satu file aja. Jadi sangat praktis untuk proyek kecil atau demo. Selanjutnya ada session driver, em, lalu ada mailer dan lain-lain. Itu di mana menunjukkan kalau Laravel ini untuk menangani sesi email dan komponen lainnya yang semuanya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita sini masuk ke bagian app.php PHP-nya. Nah, untuk di bagian app.php ini, di sini kita pakai Google Fonts untuk font internya, dan juga menggunakan Bootstrap untuk styling cepat dan juga responsif. Dan juga serta ada ini, ada box icons, yang dimana box icon ini untuk menampilkan ikon-ikon cantik. Dengan Bootstrap, kita tuh nggak perlu nulis CSS dari nol lagi. Oke. Selanjutnya di sini juga ada internal CSS, bisa dilihat, yang dimana di sini tuh mendefinisikan bahwa variabel CSS itu dan juga custom styling untuk navbar, cut button, table, form, dan alert. Ini menunjukkan gimana sih kita bisa kustomisasi tampilan Bootstrap agar sesuai dengan brand atau keinginan kita. Selanjutnya ada navbar. Di bagian navbar ini adalah navigasi utama aplikasi kita. Uh, Misalnya pada bagian untuk URL, link home, dan lain-lain. Oh ya, di sini juga ada yang namanya itu, nah, untuk root ini, jadi root ini itu fungsinya untuk nge-link atau menghubungkan ke halaman produk. Nah, Laravel ini juga yang dimana punya fungsi root ini untuk memudahkan kita memanggil URL berdasarkan nama rutenya. Selanjutnya ada if message session sukses. Nah, di sini adalah uh, cara gimana Laravel Blade untuk menampilkan pesan sukses atau flash message yang disimpan di sesi. Jadi setelah melakukan aksi seperti apa atau diedit, kita bisa tampilkan notifikasi seperti itu. Selanjutnya ada yield content. Nah, ini bagian penting dari layout. Yang mana ini adalah placeholder atau tempat kosong di mana konten dari view lain. Seperti index.php atau juga create.php dan lain-lain. Dan juga ini bisa ngebuat kode kita jadi rapih dan juga tidak terduplikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya uh, pada bagian web.php sebentar. Nah, oke. Nah, di sini ada use app
yang dimana ini adalah baris ini tuh sangat penting ya, untuk memberitahu PHP bahwa kalau kita tuh lagi menggunakan produk controller yang ada di namespace controller sini ya. Oke, lanjutnya ada juga rute resource produk yang kelas ini. Nah, yang ini tuh fiturnya dari Laravel, yang dimana dengan satu baris ini nih coding, itu Laravel akan secara otomatis membuat 7 rute dengan standar operasi CRUD seperti index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Dan semuanya itu bakal diarahin ke produk controller. Itu sangat efisien untuk membuat kode rute kita tuh bersih. Oke. Okay. Selanjutnya di sini ada produk controller. Nah, bisa dilihat di sini untuk namespace. Pada bagian namespace ini itu menunjukkan lokasi file kita. Selanjutnya ada use app models product. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kita bisa berinteraksi dengan model produk kita yang mempresentasikan tabel produk di database. Nah, selanjutnya uh, pada bagian public function index, return view. Nah, itu tuh baris dari pada bagian produk yang ini nih. Nah, itu baris ini tuh mengambil semua data dari produk dari database menggunakan Eloquent ORM atau yang bisa disebut Object Relational Mapping. Dan juga ada bagian di sini. Nah, oke. Okay. Di bagian atas ini, itu tuh mengurutkan dari yang terbaru dan juga kalau misalnya PagiNet itu uh, fungsinya untuk memecah hasilnya menjadi 10 produk per halaman. Ini juga berguna banget untuk performa jika datanya banyak. Uh, kita bisa langsung skip aja ke bagian index.php. Oke. Nah, di sini uh, untuk bagian index.php-nya baris extend.layout.app ini itu ada memberitahu kalau Laravel ini view ini itu akan menggunakan layout dari app.php ini sebagai kerangka utamanya. Selanjutnya di section. Nah, section ini apa sih? Ini adalah bagian di mana konten spesifik dari index.php akan disuntikan ke dalam yield konten di app.php. Nah, selanjutnya ada card header, bisa dilihat. Nah, ini tuh dia menunjukkan, menampilkan judul daftar produk dan tombol tambah produk, dan juga pastiin ini tuh ini menggunakan root ya, dan di mana itu untuk membantu untuk mengarahkan ke halaman tambah produk. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada untuk lihat, edit, hapus. Nah, selanjutnya di sini ada product links. Selanjutnya di sini ada uh, create.php, sama seperti sebelumnya yang sudah saya mention, um, manfaat dari atau fungsi dari extend layout.php ini dan juga sectionnya. Saya langsung aja ke bagian if error ini ya. Nah, begini tuh untuk menampilkan pesan error validasi jika ada input yang tidak sesuai dengan aturan di controller ya. Selanjutnya ada pada bagian from action ini. Nah, apa sih fungsinya? Nah, from itu akan mengirim data ke rute product.store menggunakan metode post ya. Sini tertera metodenya itu post. Uh, jadi dan juga di sini ada CRF. CSRF ini itu adalah token untuk keamanan. Selanjutnya pada bagian
value. Oke. Nah, di sini ada value.outPrice. Nah, ini tuh fitur juga dari Laravel, yang dimana pada bagian out ini itu kan mengisi kembali input form dengan nilai sebelumnya jika ada error validasi. Jadi pengguna itu nggak perlu lagi ngetik ulang semua data. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke edit.blade.php. Nah, bisa dilihat di sini, tentu saja strukturnya itu sama, mirip, kayak create.blade.php tadi. Jadi perbedaannya itu ada di action. Pada bagian action ini, nah, jadi di sini tuh perbedaannya, kalau di sini ngirim data ke rute produce.update dengan ID produk yang akan diedit dan juga menggunakan metode put sini ya. Bisa dilihat dan juga ada juga via metode directive. Jadi untuk operasi update gitu. Oke. Nah, selanjutnya uh, kita langsung aja ke bagian show.blade.php ini. Yang dimana show.blade.php ini kita akan menampilkan data produk yang dikirim dari controller seperti yang tadi produk uh, name, terus number format, produk price, dan lain-lain. Dan juga ada product description, di mana product description itu uh, fungsinya nol dari call string operator dari PHP. Kalau produknya ini description-nya itu kosong atau nol, maka akan menampilkan strip. Selanjutnya juga ada sorry. Nah, di sini ada produk created at. Nah, apa sih itu? Jadi created ini sama update ini, updated itu format biar mudah lebih dibaca. Oke, kita langsung aja masuk ke tampilan aplikasi Kurtnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada products links, yang dimana fungsinya ini untuk menampilkan pagination link secara otomatis yang sudah disediakan oleh Laravel. Oke, selanjutnya kita masuk ke create.blade.php. Nah, di sini itu um, oh iya, sebelum kita masuk ke bagian aplikasi Kurtnya, saya di sini akan menjelaskan apa aja sih perintah-perintah yang bisa dipakai untuk Laravel yang biasa sering dipakai. Yang pertama ada PHP Artisan Serve. Nah, di mana itu fungsinya untuk menjalankan server, menjalankan dari Laravel kita ini. Nah, setiap kalau kita pengen lihat hasilnya di browser, nah kita ketik perintah ini dulu di terminal, maka dia akan menampilkan localhost link gitu untuk menampilkan hasil dari coding kita. Terus ada PHP Artisan Migrate, yang itu fungsinya menjalankan migration database. Nah, migrasi ini itu dalam tanda kutip cetak biru, di mana tabel-tabel di database kamu dengan perintah ini, Laravel akan membuat tabel-tabel yang sudah kamu definisikan di dalam file migrasi. Kalau kapan dipakainya itu setiap setelah kamu membuat atau mengubah struktur database, menambah tabel, kolom, dan lain-lain, dan juga ingin menerapkannya di database fisik. Selanjutnya ada PHP Artisan uh, Make Model, ini saya ketik ya, Make Model, setelah nama model. Nah, seperti ini tuh, jadi fungsi itu untuk membuat file model baru. Jadi model itu representasi table di database kita dan tempat kita berinteraksi dengan data. Contohnya untuk membuat misalnya make model product. Nah, di situ akan membuat model produk yang akan berinteraksi dengan table products. Oke, selanjutnya ada juga selain make model di sini juga ada yang namanya make controller. Saya bebas apa aja. Nah,
Apa sih fungsinya? Jadi controller ini itu untuk menuliskan logika aplikasi, untuk membuat file controller baru. Misalnya mengambil data dari database, memproses input pengguna, dan juga menampilkan view-nya. Selanjutnya ada PHP Artisan Root List. Jadi ya seperti ini ya. Artisan Root List. Nah, di sini tuh fungsinya untuk menambahkan daftar semua rute yang terdaftar di aplikasi Laravel kita. Misalnya ada juga, oh ya, ada juga menampilkan metode HTTP kayak get, post, put, delete, dan juga controller atau fungsi yang menanganinya. Oke, di sini sudah masih banyak lagi. Cuman saya akan menjelaskan secara itu dulu aja. Di sini saya akan mengaktifkan atau menjalankan aplikasi Kuruta itu dengan cara PHP Artisan Serve. Nah, ketika diketik, maka dia akan muncul seperti ini, yang dimana nanti dia akan muncul sebentar ya. Nah, oke. Di sini dia ada servernya sudah running. Di sini kita bisa langsung aja ngecek. Nah, oke. Bisa dilihat di sini. Ketika sudah servernya sudah dijalankan, maka akan menampilkan seperti ini sesuai uh, coding atau CSS teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini ada fitur create, read, edit, delete. Edit ini sama aja kayak update ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk create terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan memasukkan laptop Dell, ini nggak salah aja ya, misal contoh aja. Uh, X. Nah, di sini laptop gaming. Misalnya stoknya ini bebas, sebagai contoh aja 25. Untuk harganya kita masukkan misalnya 9 juta deh. 9 juta, oke. Sudah simpan produk, dimana ketika kita klik, dia akan tersimpan. Oke. Nah, ternyata untuk fitur rate-nya akan seperti ini rate-nya. Nah, dia akan menampilkan namanya, deskripsinya, stoknya, tanggal dibuat, harga, ID produk, dan juga kapan akan diperbarui. Nah, di sini juga ada edit, yang mana edit ini sama saja update. Ini misalnya saya update untuk harganya menjadi 5 juta. Dan juga stoknya saya ubah misalnya jadi 21. Ketika saya pencet, maka dia akan terbarui, ke update. Nah, jadi yang tadinya sebelumnya jadi harga 9 juta jadi 5 juta dan stoknya jadi 21. Di sini juga yang terakhir ada fitur delete atau hapus, jadi mana fitur ini tuh pastinya hapus dari list uh, produk ini gitu. Misalnya di sini hapus, oke. Okay. Nah, maka produk berhasil dihapus. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk Laravel CRUD. Sekian, mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, salam sejahtera. Bye-bye.